Jangan pernah takut, apalagi takut gagal. Orang yang sukses selalu melewati periode-periode jatuh, gagal. Gagal adalah bagian daripada kesuksesan. Dan saya akan langsung membuka pameran apresiasi kreasi Indonesia di Banda Aceh dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya nyatakan pameran apresiasi kreasi Indonesia pelaksanaan Banda Aceh secara resmi dibuka. Kecimpringnya kurang. Sekali lagi ya, dibuka. Nah gitu. Hari ini saya ditemani dengan dua pemuda kuat dari Aceh yang sudah berhasil menciptakan lapangan kerja besar, yaitu Kadafi dan Firmansyah. Let's go on the stage. Ini Kadafi, Firmansyah, ini Kadafi. Oke, dua pemuda Aceh yang sangat luar biasa ini sukses dengan usaha di bidang aplikasi. Aplikasi juga merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif. Dan ini kita angkat dalam inti acara kali ini. Ada booth subsektor aplikasi juga tadi yang saya lihat. Salah satunya adalah Juang Jack dan lain sebagainya. Nah, Kadafi, Firmansyah, bisa diceritakan bagaimana Amanah Corp dan aplikasi Bisa Top Up ini berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Saiful Bahri, Ketua DPR RA Banda Aceh, kemudian Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, dan kemudian Bapak Bang Kamal, Ketua Pariwisata Banda Aceh, Provinsi Aceh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang dan bangga nih bisa duduk dengan Pak Menteri, Pak Sandi. Alhamdulillah. Pernah sebelumnya duduk sebelah nama Menteri? Pernah? Belum. Belum pernah? Belum pernah. Kalau sama Pak Wali pernah? Pak Wali juga belum pernah. Oh belum pernah, nanti sebelah Pak Wali juga. Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami nih Pak Menteri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak AKI juga. Mungkin saya coba ceritakan sedikit mengenai Amanah Corp dan aplikasi Bisa Top Up. Ya, ini berawal dari saya dulu kerja di sebuah perusahaan otomotif di Jakarta, di Toyota. Jadi saya di Toyota juga? Iya, Astra? Pak. Toyota Motor Manufacturer Indonesia. Oh, Toyota Motor, ya bagian daripada Astra Group ya? Astra Group, sama betul. dong, kita juga lulusan Astra dulu. Iya. Jadi di sana saya sebagai software developer, di sana sebagai senior ya waktu itu, cuman bertahan 1 tahun, kemudian saya coba membuka peluang sendiri Pak, mencari peluang sendiri, yang waktu itu sama sekali belum ada tim. Jadi saya nekat mengambil resiko keluar dari Toyota, memang ingin membuka peluang sendiri gitu Pak. Jadi ketika saya keluar dari Toyota itu artinya saya siap nih mengambil resiko itu. Resiko ketika kita tidak punya penghasilan yang tetap. Nah, ketemu sama ini Kadafi sama Firmansyah, ketemunya setelah itu? Ketemunya setelah itu. Setelah itu. Jadi sekarang tidak ada pendapatan yang tetap, terus ketemu, padahal punya pekerjaan yang sangat baik ya, kalau itu perusahaan betul, Toyota itu kan perusahaan multinasional ya. Iya, saya pernah ditawarin juga karir istilahnya bisa naik level gitu Pak. Cuman nggak saya ambil karena memang ingin mencari peluang sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi waktu saya buka Amanah Corp, kalau bertemu dengan Bang Firman, saya panggil Bang karena beliau lebih tua 1 tahun daripada saya Pak. Nggak kelihatan ya? Iya. Awet muda nih Bang Firmansyah nih. Iya. Apa rahasianya nih bisa awet muda nih Bang Firmansyah? Ngikutin Bang Sandi, sering minum yang itu gitu, ini apa infused water. Water. Oh guys, infused water tuh itu memberikan efek awet muda. Ya. Oke, jadi ketemunya berapa lama setelah keluar dari Toyota? Mungkin 1 tahun ya Pak ya.
Jadi kita keterima di sana di sama-sama satu asrama Aceh Pak di Jakarta, namanya asrama Foba ya Pak. Kalau pernah tahu, nah kita sama-sama di asrama tersebut. Nah saya ketemu beliau gitu. Nah waktu itu saya memang sudah keluar dan saya coba bikin aplikasi sendiri Pak. Jadi aplikasi Bisa Top Up ini lahir di sebuah kamar asrama Foba gitu Pak. Jadi mungkin ini tercermin juga dari beberapa CEO dunia ya, kayak misalnya Google tuh lahir dari garasi. Iya, jadi kalau Steve Jobs, Microsoft semua dari garasi, Google dari garasi, ini juga dari asrama. Asrama. Facebook juga dari asrama. Betul. Facebook, Zuckerberg dari asrama. Keren. Terus? Iya, betul. Nah, jadi saya coba bikin aplikasi, akhirnya saya ajak beliau. Beliau waktu itu masih kerja di perusahaan BSI, Bank Syariah Indonesia, yang sekarang jadi Bank Syariah Indonesia. Jadi saya coba membuat aplikasi tersebut, tapi sebulan 2 bulan nggak ada yang pakai Pak. Bisa top up nggak ada yang pakai? Nggak ada yang pakai. Jadi memang struggle-nya pada saat kita bikin pertama aplikasi sendiri itu, yang sulitnya itu adalah meyakinkan, membuat trust pada pelanggan aplikasi kita ini bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Wow, keren banget. Jadi kenapa namanya Amanah Corp itu mungkin karena trust itu ya? Betul, itu memang prinsip yang kita pegang sampai dengan sekarang Pak. Jadi trust dan amanah itu memang yang kemana-mana setiap kita menjalin kerjasama dengan partner kita bawa ya dua itu prinsip. Nah selain amanah ini Bang Firmansyah, prinsip apa lagi nih yang dipegang oleh Amanah Corp? Jadi kalau di amanah itu tadi kan dijelaskan Bang Karavi, pertama amanah, yang kedua kita lebih ke jujuran juga. Jadi di kita kalau di amanah sebenarnya bisnis amanah itu lebih ke software house dan creative lab. Kita menciptakan aplikasi di situ baik milik sendiri maupun milik klien. Klien butuh apa kita bisa bikinin. Mau bikin kayak Gojek pun kita bisa bikin. Mau bikin kayak Traveloka pun kita mampu bikinnya. Kemudian kami selain membuat punya klien, kami juga menciptakan produk sendiri sebenarnya. Jadi salah satunya Bisa Top Up tadi. Nah, dalam membuat aplikasi bikin milik klien ini kan banyak nih. Kita bisa ikut misalkan lelang, tender dan lain sebagainya. Jadi kami dalam membangun bisnis ini, misalkan pertama harga kami lebih jujur biasanya, lebih berani diadu dengan tempat yang lain. Kemudian dari sisi misalkan ada suatu tender misalkan ternyata enggak semua, mungkin ada beberapa tempat oknum yang mungkin bermain gitu ya, mungkin harus ada pelicinnya dan lain sebagainya. Kami biasa kalau hal seperti itu langsung kami mundur. Ya, Kami langsung mundur udah biasanya. berubah bro, zamannya bro. Iya. Kita udah nggak gitu-gitu lagi lah ya. Iya. Lagi teman-teman HIPMI dan Kadin juga tolong diingetin tuh anggotanya. Ini cocok banget nih Amanah Corp. Pokoknya untuk Indonesia yang lebih bersih, kita bisnisnya udah nggak pakai yang gitu-gituan lagi ya. Iya. Jadi kami karena kami yakin juga istilahnya Allah telah mencipta rezeki kita tuh udah diatur semua sama Allah gitu kan. Cuma mungkin hanya sebagian orang yang taunya tuh cuma sekedar tahu gitu. Jadi kami nggak takut kalau emang ternyata bukan di sini, ya udah banyak cara yang lain yang kita dapatkan dengan yang halal. Tepuk tangan semuanya nih, keren. Kemudian juga misalkan mungkin saya sharing dikit aja mengenai ini juga, mengenai prinsip rezeki gitu ya. Jadi kadang ada orang juga Allah telah menetapkan rezeki kita gitu kan, udah porsi kita udah misalkan saya hidup ini 100 juta, selama hidup saya ini 100 juta rezeki saya sampai mati. Ini mengenai kapan kita mau ngambilnya, dengan cara apa kita mengambilnya, menjemputnya, ini dikembalikan ke kita. Apakah kita pengen menjemput itu sekarang atau pas mau meninggal nanti? Atau kita mau ngambil ini dengan cara yang halalkah, berwirausaha seperti teman-teman buka stand dan lain sebagainya, atau kita memaksakan diri menjemput rezeki itu dengan cara yang haram, misalkan korupsi misalkan, atau jalan pintas, main judi online misalkan, lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya padahal contohnya ini saya analogikan misalkan dari teman-teman mungkin dari Murata Gemstone tadi dalam seminggu menghasilkan laba bersih misalkan 40 juta dalam seminggu misalkan. Ini
pasti senang banget ini, senang berkahnya iya, senang syukurnya juga dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada cara yang kedua, kalau andai kan 40 juta udah diambil, otomatis plafon atau sisa rezekinya itu dari 100 juta akan berkurang jadi 60 juta yang belum diambil. 40 juta diambil dengan cara yang halal, sisa 60 juta lagi nih. Tapi andai kan saya mengambil dengan jalur yang cara yang haram misalkan. Saya mengambil 40 juta itu dengan cara misalkan judi online, judi misalkan, atau lain sebagainya dengan cara yang haram. 40 juta juga, sama-sama 40 juta ini. Apalagi kalau mungkin korupsi, 40 juta, tutup mulut 10 juta, tutup mulut 10 juta, bawa pulang ke rumah 20 juta. Plafon dia juga akan berkurang, menjadi 60 juta juga sisanya. Padahal sama-sama menghasilkan uang. Tadi malah 40 juta dengan berkahnya, 20 juta malah nggak berkahnya. Ini kan jelas ini beda. Emang rasanya juga beda ini. Jadi hal-hal seperti itu kami nggak takut. Jadi kami kalau emang ternyata kami tetap berjuang. Kalau emang ada ini tender misalkan atau kita ini kita ikutin aja. Kalau dan kami juga memfilter. Andai kan sekarang kan juga banyak aplikasi-aplikasi yang baik banyak seperti bisnis dan lain sebagainya. Namun aplikasi-aplikasi yang mungkin kayak pinjol yang tanda kutip gitu itu bermasalah juga. Kami juga udah stop. Kalau udah gitu kami hindari hal-hal seperti itu. Kita kami menjaga itu, Bang. Oke, kira-kira Pak Wali berapa omset, minta mic buat Pak Wali, omset tertinggi per bulan yang didapatkan oleh teman-teman bisa top up nih, kira-kira ada bayangan nggak? Coba minta mic-nya, kira-kira satu angka. Mungkin tergantung volume yang di... Oh enggak, terserah, pilih aja satu angka berapa kira-kira. Di atas 15 juta, Pak. 15 juta. Ya. Pak Saiful Bahri? Per hari. Ya. Per hari. Pak Wakil Ketua DPRD berapa kira-kira? Omset per per hari. bulan? Oh, per bulan di atas 50 juta. Di atas 50. Pak Wali bilang 15 juta. Oke. Pak Kadis berapa? Ya sekitar Per bulan? 25-30 Juta? ya. Oke, Gekraf. Bisa ratusan sampai miliaran kalau memang semua pakai. Miliaran. Berapa miliar kira-kira? Ya kalau kita hitung Aceh mungkin 2 lah dapat ya. 2 miliar, oke. Mas Didong? 700 juta. 200 juta. Pak Ketua Kadin berapa? Mungkin antara 1 sampai 2 miliar mungkin per bulan. Baik. Kelihatan di sini emang pengusaha yang jago yang mana. Tapi salah semuanya. Karena omset tertinggi yang mereka dapat pernah sebulan 20 miliar. Wow. Bagaimana caranya? Sampaikan kepada kita semua. Kita ingin belajar. Bang Kadafi dan Bang Firmansyah. Ya, jadi alhamdulillah omset kami itu bisa mencapai 20 miliar per bulan, Pak. Alhamdulillah, cuman agak malu sedikit sebenarnya ngomong masalah omset. Gak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Nanti kalau pajak datang suruh ketemu sama saya. Iya, Pak. Itu karena di aplikasi kami itu bisa tahu sudah downloadernya sudah mencapai 250.000 orang, Pak. Jadi yang merasakan manfaat dari aplikasi kami itu sudah lebih puluhan ribu orang. Nah, dari situ kami membuka peluang bagi mereka untuk bisa menggunakan produk-produk kami, Pak. Jadi di per hari transaksi kami itu mencapai 15 sampai 20 ribu transaksi per bulannya. Per harinya, mohon maaf, melalui aplikasi aja gitu. Nah, ini memang perjuangan ke situ tuh nggak instan ya, Pak ya. Jadi butuh yang tadinya yang saya bilang bangun dari asrama, akhirnya kita coba ekspansi, mencoba mengmarketingkan secara online, dan alhamdulillah aplikasi kita diterima di masyarakat, di pasaran. Nah, alhamdulillah dari pada saat itu langsung naik secara terus menerus. Jadi per bulannya kita langsung naik. Jadi dari awalnya dari 1.000 transaksi, akhirnya 2.000 transaksi, 5.000, sampai alhamdulillah saat ini sudah mencapai 15 sampai 20 ribu transaksi per harinya. Alhamdulillah. Wow, silakan Bang Firman. Ya, dan ini konsep sama tadi ya, rezeki 100 juta ini kira-kira kalau 20 M ini berarti lebih banyak dari itu kalau gitu ya? Iya, jadi juga kita ini pun
Alhamdulillah omset per bulannya 20 plus minus 20 M. Ini pun kita tanpa modal, bukan tanpa modal, tanpa investor juga, tanpa investor ini kita membangun benar-benar organik berdua. Yang awalnya mungkin kita cuma mungkin modal 5 juta awalnya ya. Iya. Kita 5 juta gimana awal? Oh, 5 juta sekarang omset 20 miliar. Ini luar biasa. Iya. Jadi mungkin kalau emang bukan kami menolak investor bagus-bagus saja kalau emang ada. Cuma kami memang sengaja dulunya merasa udah kami analisis predik ini, menghitung ternyata ini insya Allah ini bisa ini berkembang. Walaupun cara berkembang tadi gimana cara diterima sama masyarakat juga kami bermulanya awalnya itu di teman-teman, kita lempar nih ke teman-teman, terima enggak? Oh ini nih terima, cuma ada masalah, bukan masalah, ada feedback nih, feedback langsung kita cepat kita eksekusi feedbacknya, kita publish lagi, ada masukan lagi, kita cepat sih pada saat itu. Alhamdulillah diterima bagi teman-teman. Akhirnya kita pede nih, kita ya main kan sekarang medsos udah familiar sekali gitu kan. Kita main mungkin iklan di Instagram dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sampai seperti Bang Kadafi sampaikan tadi 250 pengguna sekarang seluruh Indonesia, transaksi omset per bulannya sekitar 20 M, per hari sekitar 600 juta gitu, 600-700 juta per hari seperti itu. Oh, luar biasa. Nah, ini saya ingin cerita ya. Jika kita memiliki visi, mengaplikasikan inovasi, berkolaborasi, dan melakukan adaptasi, karena top up itu selalu menjadi kebutuhan kita, mereka bisa menangguk hasil yang menurut saya sangat amazing. Dari 5 juta, omsetnya sekarang 20 miliar, berapapun itu nanti kita melihat sebagai bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nah, ini saya nggak mau tadinya menyentuh ini, tapi saya harus angkat. Karena tadi saya sama Pak Wali, juga sama rekan-rekan, Pak Reza dan Pak Kadis Pariwisata Provinsi, baru dari Gampung Ulele. Saat tsunami 2004, bisa diceritakan nggak kisahnya dan dampaknya terhadap Bang Kadafi dan Bang Firmansyah? Mungkin Bang Kadafi dulu. Alhamdulillah karena waktu itu saya di Luxemau Pak. Jadi Luxemau itu kota yang tidak terlalu berdampak. Kita cuman kena air pasang aja, cuman terkena gempa saja Pak. Saya alhamdulillah tidak ada apa-apa, keluarga saya juga yang di sana juga enggak kenapa-napa, tapi keluarga saya yang di Banda Aceh ada beberapa yang kena juga, tapi yang lebih parahnya mungkin Bang Firman yang bisa menceritakan karena beliau lebih. Silakan Bang Firman. Jadi saya emang asli Banda Aceh, kampung di Diah Baro, Kecamatan Maraksa. Jadi pada saat kejadian tsunami, saya emang lagi di rumah. Jadi pas kena tsunami kan hari Minggu emang saya lagi nonton kartun tuh, emang hafal semua dari Let's and Go, Chibi Maroko-chan, Doraemon dan sebagainya. Jadi pada saat itu emang pada saat yang ada di rumah saya, ibu, kakak perempuan 3, adik laki-laki 1, sedangkan ayah lagi di Malabo, dinas di Malabo. Jadi pada kena tsunami, ya emang awalnya gempa besar, kita keluar ke jalan Ramah Setia. Kemudian pada saat gempanya agak reda, kita masuk rumah, ternyata rumah saya juga ada yang pecah itu. Dan yang pecah, kita beresin apa yang berantakan, ada motor jatuh dan lain sebagainya. Nggak lama kemudian saya keluar rumah, ada yang teriak yang dekat sungai belakang pelabuhan, ada yang teriak air laut surut. Dari situ saya langsung sontak lari. Saya sempat melihat buih ombaknya pas kena pelabuhan, jadi buih putihnya kelihatan besar gitu. Saya langsung sontak lari. Saya baru lari bentar, langsung terkena tsunami, terbawa arus ke kapal PLTD Apung. Yang tadi yang sekeluarga ada ibu, 3 kakak perempuan, adik laki-laki 1, itu hilang semua, bisa dikatakan juga meninggal semua.
dan satu pun tidak ketemu jenazahnya. Jadi Jadi dari keluarga itu yang tadinya nonton TV, yang selamat ada berapa? saya sendiri, Tinggal Bang Firman sendiri. iya. Ayah Ya di Allah. Melabuh, jadi kena tsunami juga parah Melabuh. Alhamdulillah ayah selamat, tapi hari ke-10 baru tahu selamatnya. Karena akses Melabuh ke Banda Aceh putus pada saat itu. Setelah dipertemukan kembali dengan ayah, Ayah. itu pasti momen yang paling berat ya. Iya, awal pun udah nganggap ayah sudah nggak ada juga karena infonya Melabuh juga 90% terdampak tsunami. Baik, ini yang juga tadi Pak Wali sampai menitikan air mata karena Pak Wali 4 ya, yang sedarah itu juga harus kehilangan dan menjadi syuhada. Tapi saya yakin keluarga dari Bang Firman ini husnul khotimah, syuhada, Amin. insya Allah mati syahid. Dan justru ini jadi motivasi ya dalam membangkitkan usahanya nih. Bisa diceritakan nggak? Mungkin saya sama kayak umumnya juga, namanya kita kehilangan orang tua, keluarga gitu ya. Pasti sedih itu pasti yakin sedih berlarut juga sempat awal-awal. Namun saya sering curhat sama Allah gitu kan. Alhamdulillah Allah bukakan pikiran saya bahwa saya yakin orang tua saya, saudara-saudara saya yang lain, mereka nggak butuh tangisan saya yang berlarut. Mereka nggak butuh saya putus asa. Emang apa gunanya saya putus asa bagi mereka? Apa gunanya saya menangis setiap hari buat mereka? Nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah doa saya. Saya harus jadi amal jariah buat mereka. Saya harus jadi bermanfaat untuk banyak orang. Karena supaya ini menjadi amalan saya agar doa-doa saya untuk mereka mudah dijabah sama Allah. Itu yang jadi motivasi saya, Bang Sandi. Masya Allah, luar biasa ini sharing kita. Saya belajar banyak. Apa arti kata Aceh bagi Qaddafi dan Bang Firman? Pertama Bang Qaddafi dulu. Ya, Aceh itu mungkin sebuah dulu Aceh terkenal dengan kesultanan ya Pak ya. Terkenal dengan para pejuang-pejuang di masa pada zaman dahulu juga pada masa perang terhadap Belanda. Aceh Teguh Cut Nyak-Din, Cut Mutia itu merupakan pejuang-pejuang kita berperang melawan Belanda. Dan semangat juang ini yang kita ambil untuk sama-sama kita dalam membangun bisnis, membangun usaha. Jadi semangat pantang mundur, semangat jangan menyerah, kita ambil untuk dalam berusaha kita Pak. Pantang menyerah Aceh. Bagaimana Bang Firman? Arti Aceh buat Bang Sebenarnya mirip sih, jadi kita emang Aceh identik dengan darah pejuang. Kalau dulu mungkin berjuang dengan membela tanah air dari penjajahan, sekarang mungkin berjuangnya itu darah pejuangnya itu kita gunakan untuk seperti ini, kita membuka lapangan usaha dan lain sebagainya. Jadi kita walaupun kita mungkin di Aceh, kita juga mungkin kantor ada di Jakarta, ya gitu, kita juga ya bersaing secara nasional, bahkan kita beberapa membuat aplikasi yang mungkin contoh kayak Linktree kan milik luar negeri, kita berbuat kita menciptakan LinkedIn, aplikasi sendiri namanya Berbagi Link, itu saingannya. Jadi kita Berbagi malah Link. fiturnya lebih bisa berani diadu kita sama Linktree misalnya. Wow, berani ngadu dengan LinkedIn. Itulah arti kata Aceh buat teman-teman berdua. Saya mengambil suatu pelajaran. Saya petik lesson learned di sini. Bahwa ternyata di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi dua sosok di depan ini meninggalkan comfort zone. Toyota, Bang. Comfort zone dia tinggalkan untuk mereka berdua berkolaborasi menciptakan usaha. Dan luar biasa hasilnya. Bagaimana perjuangan mereka sudah bisa membuka peluang usaha dan menjadi solusi
bagi banyak masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk Bang Kadafi dan Bang Firman.